Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan sebanyak 5 orang. Adapun pada video kali ini, Alita Anggun Fauzia pembicara pertama, kemudian Alda Bastin sebagai pembicara kedua, Anwar Salim saya sendiri pembicara ketiga, Alif Harkah Martono pembicara keempat, kemudian yang terakhir Raudatul Jannah sebagai pembicara kelima, yang berjudulkan optimalisasi pembelajaran menggunakan metode SQ3R dalam pembelajaran membaca. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Baik, langsung saja kita masuk di bagian latar belakang. Membaca merupakan aktivitas yang penting bagi siswa karena membaca adalah salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar mendapat pemahaman yang efektif. Membaca membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman teks yang beragam. Membaca juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Namun yang menjadi kendala adalah pada kenyataannya sekarang ini kemampuan membaca siswa masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dalam membaca, terutama pada kesulitan siswa dalam menyimpulkan suatu bacaan. Oleh karena itu, penerapan metode pengajaran membaca bagi guru menjadi salah satu kuncinya. Salah satu metode pembelajaran membaca yang efektif adalah metode SQ3R. SQ3R adalah singkatan dari survey, question, read, recite, and review. Metode ini bertujuan untuk membantu siswa membaca secara aktif dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Baik, saya Alda. Selanjutnya kita beralih kepada bagian 1, metode SQ3R. Robinson tahun 1970 mengatakan bahwa metode SQ3R adalah suatu teknik membaca yang melibatkan beberapa tahap, yaitu survey, question, read, recite, and review, yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca aktif dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Menurut pendapat Robinson, menjelaskan bahwa metode SQ3R adalah suatu teknik membaca yang melibatkan beberapa tahap, yaitu survey, question, read, recite, and review. Tahap pertama yaitu survei, membaca secara cepat seluruh isi teks untuk mendapat gambaran umum tentang isi teks, termasuk judul, subjudul, dan gambar. Tahap berikutnya yaitu question, membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap teks yang akan dibaca. Kemudian tahap read, membaca dengan cermat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Sedangkan recite and review digunakan untuk mengulang kembali informasi yang telah dipahami dari teks. Dengan demikian, SQ3R merupakan metode yang efektif dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman terhadap teks bacaan. Kemudian yang kedua, metode SQ3R meningkatkan pemahaman belajar membaca. Langkah pertama dalam metode SQ3R adalah survei atau menjelajahi bahan bacaan secara cepat. Tujuannya adalah siswa dapat memperoleh pemahaman awal tentang bahan bacaan, serta memperoleh gambaran umum tentang struktur dan isi bahan bacaan. Pada tahap ini, siswa dapat melihat judul, subjudul, gambar, diagram, grafik, tabel, dan kata kunci untuk membantu memperoleh gambaran umum tentang topik dan isi bahan bacaan. Langkah kedua, yakni menanyakan atau question. Dalam metode SQ3R adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang bahan bacaan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bahan bacaan dan menentukan fokus pembacaan. Pertanyaan-pertanyaan ini harus mengacu pada tujuan pembacaan seperti apa yang ingin dipelajari dari bahan bacaan. Langkah ketiga dalam metode SQ3R adalah membaca atau read. Membaca bahan bacaan secara menyeluruh. Pada tahap ini, siswa perlu membaca dengan cermat dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan pada langkah sebelumnya. Siswa juga perlu mencatat informasi penting dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan.
Kemudian langkah keempat, yakni mengulang atau recite. Dalam metode SQ3R adalah mengulang atau merekam kembali informasi yang telah dibaca. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengingat informasi yang telah dibaca dan memastikan bahwa informasi tersebut telah dipahami dengan benar. Langkah terakhir dalam metode SQ3R yakni review atau mengulas kembali bahan bacaan secara menyeluruh atau keseluruhan. Tujuannya adalah siswa dapat memperkuat pemahaman dan mengingat informasi yang telah mereka baca. Siswa dapat mencoba untuk menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan pada langkah sebelumnya, pada langkah kedua, dan memeriksa catatan atau rangkuman yang telah dibuat. Nah, dengan menggunakan metode ini dapat mengajarkan para siswa untuk melakukan proses survei, question, read, recite, dan review ketika membaca sebuah teks. Dengan metode ini, para siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang teks dan juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat informasi yang mereka baca sehingga siswa akan lebih fokus dan terarah dalam membaca. Dalam pembelajaran, metode SQ3R juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa dengan memahami bahan-bahan pembelajaran. Dengan demikian, metode SQ3R dapat menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan pembelajaran membaca. Baik, beralih kepada bagian 3, yaitu bagaimana strategi SQ3R digunakan untuk mengoptimalkan dalam mengajar membaca. Contoh penerapan SQ3R untuk mengoptimalkan pengajaran membaca ialah yang pertama, survei atau tahap siswa membaca sekilas. Pada tahap awal ini, guru menuliskan judul bacaan di papan tulis dan kemudian mengarahkan siswa untuk memperhatikan judul tersebut. Selanjutnya, peserta didik dengan cepat membaca teks dalam beberapa menit untuk memahami detail informasi penting dan garis besar isi teks sebelum membaca teks secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah question atau tahap menyusun pertanyaan. Setelah peserta didik melihat secara sekilas, buku ditutup sementara. Guru membimbing peserta didik untuk membuat soal berdasarkan hasil skimming. Jika pertanyaan terstruktur tidak cukup mendorong peserta didik memahami bacaan, guru dapat menyerangkan jawaban sebagai pemicu untuk mengajukan pertanyaan. Peran kita sebagai guru dalam membimbing pada tahap ini sangat menentukan tahap selanjutnya. Kemudian tahap ketiga adalah reading. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk membaca kembali bukunya secara seksama sambil memperhatikan soal-soal yang telah disiapkan terlebih dahulu. Berikan waktu lebih kepada siswa di tahap ini. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menutup bukunya kembali. Kemudian keempat, recite atau tahap menjawab pertanyaan. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau menjawab soal-soal yang telah ditulis di papan tulis dan jawaban yang belum lengkap tidak langsung dibahas oleh guru, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki diri di bawah bimbingan guru. Kemudian tahap terakhir, review. Pada tahap akhir ini, guru membimbing peserta didik untuk membaca ulang teks, mengulas atau menyempurnakan semua jawaban yang belum selesai pada tahap sebelumnya. 4. Kelebihan dan kekurangan metode SQ3R. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga metode SQ3R. Ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu metode ini bersifat efektif jika dilaksanakan secara benar serta melalui metode ini dapat membuat siswa lebih percaya diri, konsentrasi, dan dapat melatih peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Namun metode ini juga memiliki kekurangan yaitu terlalu berbelit-belit sehingga metode ini sangat banyak memakan waktu dan sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan dapat membuat hasil belajar peserta didik tidak optimal jika peserta didik belum lancar membaca. Dan yang terakhir adalah conclusion, di mana metode SQ3R adalah sebuah teknik yang dapat digunakan dalam mengajar membaca, di mana SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, reaction, and review.
Metode SQ3R membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tersusun tentang bacaan, serta meningkatkan keterampilan membaca mereka. Penggunaan metode SQ3R dalam mengajar membaca dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat informasi yang terdapat dalam teks, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan membaca secara kritis dan analitis, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen atau informasi yang terdapat dalam teks. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.